Kenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai OS Cloud Services yang tidak ada di dalam PPT Binus Maya. Nah, dalam hal ini kami memilih 3 OS Service yaitu AWS Secrets Manager, Amazon SNS, dan juga AWS Cloud Formation. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya Audrey, kemudian ada Michelle, Naja, Filipus, dan juga Nathaniel Billy. Nah, pertama kita akan membahas mengenai AWS Secrets Manager. AWS Secrets Manager merupakan layanan yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan credential serta informasi sensitif seperti password, API keys, dan juga token pribadi secara aman. Nah, kemudian kita akan masuk pada fungsi dan juga manfaatnya. Untuk fungsi yang pertama adalah aman dalam menyimpan informasi sensitif. Jadi di sini emang untuk pengguna untuk fungsinya sendiri adalah menyimpan informasi-informasi sensitif sehingga AWS Service Manager pastinya sudah dirancang agar aman untuk menyimpan informasi sensitif. Dan juga ada pengambilan dinamis. Pengambilan dinamisnya adalah memungkinkan kita mengambil secret secara otomatis saat aplikasi membutuhkan tanpa perlu menyimpan credential di code. Dan juga ada untuk fungsi yang ketiga juga rotasi credential secara otomatis. Jadi dalam beberapa waktu tertentu credentialnya ini akan diubah lagi secara otomatis untuk meningkatkan keamanan. Misalnya mengubah API keys-nya atau sejenisnya. Kemudian juga ada integrasi dengan AWS Service. Jadi karena dia juga sama-sama AWS Service, jadi memungkinkan untuk mengintegrasikan dengan AWS Service lainnya seperti RDS, Lambda, dan juga ACS. Kemudian untuk manfaatnya juga seperti yang sudah di-mention tadi, dia aman. Jadi keamanannya lebih baik dibandingkan dengan eh, service-service lainnya. Kemudian juga untuk efisiensi operasional juga, karena dia menganut konsep pay as you go. Kemudian juga penggunaannya yang fleksibel, karena dapat digunakan untuk menyimpan berbagai rahasia seperti password database, kunci API, ataupun token authentication. Oke, untuk use case AWS Secrets Manager yang pertama adalah untuk database credential storage. Jadi user bisa menyimpan password ke database secara aman. Ada juga fitur automatic rotation untuk mengupdate secrets kita secara periodik agar secrets tetap aman, tetapi cara melakukannya untuk automatic rotation ini tetap praktis karena otomatis. Lalu yang kedua, bisa digunakan sebagai API Key Management. Jadi user juga bisa mengelola third-party API keys ataupun secrets dari aplikasi secara aman. Yang ketiga adalah Secure Microservices. User bisa mengakses secrets secara dinamis tanpa perlu melakukan hard coding untuk mengakses secrets-secretsnya karena sudah disediakan oleh AWS Secrets Manager. Dan untuk use case yang keempat adalah Prevent Secret Leaks, di mana kalau misalnya kita menyimpan secrets di GitHub atau di configuration files atau di environment variables, itu bisa jadi semua orang bisa melihat key-nya. Nah, itu tidak menjadi secrets lagi. Maka dari itu, kita bisa menggunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan hal-hal yang bersifat privacy untuk menghindari yang namanya data breach dan juga account hijacking. Lalu selanjutnya, untuk kelebihan dari AWS Secrets Manager sendiri, yang pertama, pastinya user tidak perlu membuat Secrets Manager sendiri, karena sudah ada disediakan fitur-fiturnya oleh AWS Secrets Manager. Lalu yang kedua, ada integrasi yang baik dengan layanan AWS lainnya, seperti dengan AWS Lambda, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada fitur automatic rotation untuk menyimpan secrets kita secara aman, tetapi juga bisa dirotasi secara otomatis untuk meningkatkan keamanannya. Dan yang keempat itu adalah scalable, aman, dan fully managed. Lalu untuk kekurangannya sendiri dari AWS Secrets Manager itu harganya bisa mahal, apalagi kalau user menyimpan banyak secrets. Karena sistem pricing dari AWS Secrets Manager sendiri itu di charge per secret per month dan ada API calls-nya. Lalu yang kedua, itu user memerlukan good IAM configuration atau IAM adalah Identity and Access Management, karena untuk pembagian akses secret itu based on IAM. Nah, kalau misalnya user tidak bisa mengkonfigurasi dari IAM policy, itu bisa jadi ada akses issues ke secrets kita. Lalu yang ketiga, untuk automatic rotation, walaupun ini bisa mempermudah user, tetapi untuk implementasinya bisa jadi menggunakan custom Lambda logic yang lebih rumit. Jadi untuk user harus memiliki knowledge lebih di bagian Lambda.